Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu dosen Niputu Nita Anggreni SEMM selaku pengempu mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan jawaban dari UAS semester 6 dari mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, untuk soal yang pertama itu ada contoh pesan bisnis yang ditujukan kepada pelanggan. Untuk jawabannya, kepada yang terhormat Bapak atau Ibu pelanggan, terima kasih karena telah menggunakan layanan kami. Kami meminta maaf atas keterlambatan pengiriman pesanan Anda. Setelah dilakukan pengecekan, keterlambatan terjadi karena adanya kesalahan dalam proses di gudang kami. Sebagai bentuk tanggung jawab, pesanan Anda akan segera kami kirim ulang dan diperkirakan tiba pada minggu depan. Kami juga akan memperbaiki proses pengiriman agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Kami sangat menghargai kesabaran dan pengertian Bapak atau Ibu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi layanan kami kapan saja. Hormat kami, tim kami. Nah, untuk soal yang kedua, analisis perbedaan budaya Indonesia dan Jepang dalam komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis internasional, setiap negara itu memiliki budaya yang berbeda. Perbedaan budaya ini dapat mempengaruhi cara bicara, bersikap, dan bekerja sama dalam dunia bisnis. Contohnya, cara penyampaian pendapat. Di Indonesia, orang biasanya menyampaikan pandangan dan pendapat itu dengan santai dan terbuka, sedangkan di Jepang itu orang lebih memilih berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Contohnya, saat rapat bisnis, orang Indonesia itu mungkin langsung mengatakan bahwa sesuatu ide itu kurang tepat. Namun, orang Jepang biasanya menyampaikan kritik dengan bahasa yang lebih halus dan sopan. Nah, untuk mengatasinya, perusahaan harus memahami budaya komunikasi negara lain agar guna menyampaikan bahasa yang sopan, jangan bicara terlalu keras, dan mempelajari etika komunikasi Jepang agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, untuk contoh situasi yang kedua itu adalah pada ketepatan waktu. Masyarakat Jepang itu sangat menghargai disiplin waktu. Datang terlambat, beberapa menit saja itu bisa dianggap tidak profesional. Sementara di Indonesia, keterlambatan kecil yang masih dianggap biasa. Untuk mengatasi hal tersebut, saat bekerja sama dengan perusahaan Jepang, kita datang tepat waktu, mempersiapkan rapat dengan baik, dan memberi informasi lebih awal jika ada sebuah kendala. Nah, selanjutnya untuk soal yang ketiga, yaitu permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman sebuah produk. Kepada yang terhormat, Bapak atau Ibu klien, terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada perusahaan kami. Kami ingin menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman produk yang Bapak atau Ibu pesan. Keterlambatan ini terjadi karena adanya kendala pada proses distribusi barang di gudang kami. Saat ini kami sedang melakukan penanganan agar produk dapat segera dikirim. Berdasarkan estimasi terbaru, pesanan tiba dalam waktu 3-5 hari kerja. Kami akan berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih atas pengertian dan kesabaran Bapak atau Ibu. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi kami kapan saja. Hormat kami, nama pengirim, Customer Service PT Maju Bersama. Nah, untuk soal yang keempat, yaitu ada hambatan komunikasi dalam bisnis dan strateginya. Yang pertama itu ada hambatan bahasa. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan informasi itu sulit dipahami. Contohnya, karyawan dari daerah yang berbeda salah memahami instruksi kerja karena penggunaan istilah yang tidak dimengerti.
Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami semua pihak, seperti bahasa Indonesia. Yang kedua itu ada hambatan budaya. Perbedaan budaya mempengaruhi cara berbicara dan bersikap. Contohnya, cara berbicara yang biasa di Indonesia dianggap kurang sopan di negara lain. Untuk mengatasi hal tersebut, pelajari budaya lawan bicara dan gunakan sikap saling menghargai. Untuk yang ketiga itu ada gangguan teknologi. Gangguan teknologi dapat menghambat penyampaian informasi. Contohnya, pada saat rapat online terganggu karena koneksi internet yang buruk. Untuk mengatasinya, gunakan perangkat dan jaringan yang dapat dipercaya untuk memperlancar dalam komunikasi lewat online. Nah, untuk soal yang kelima dan terakhir, komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Komunikasi yang efektif penting untuk meningkatkan kerjasama, mengurangi kesalahan, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan maupun karyawan. Tanpa komunikasi yang baik, pekerjaan itu dapat terhambat dan tujuan perusahaan itu akan sulit tercapai. Baik, sekian dari saya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Santi. Om.